Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, hal ini mungkin berguna bagi kita. Cu Seng merenung sejenak dan kemudian mengeluarkan token pertempuran. Dia mengetukkan ujung jarinya dan seberkas cahaya keluar dari ujung jarinya dan bergabung ke dalam token pertempuran. Token itu bergetar, lalu seberkas cahaya keluar dan masuk ke dalam pikirannya. Setelah menutup matanya sedikit dan mencerna semua informasi, Cu Seng membuka kembali matanya. Bagaimana? Julier bertanya dengan penasaran. Mendengar ini, Cu Seng tersenyum tipis. Dia menunjuk ke suatu tempat di depannya dan berkata, "Seharusnya ada kota reruntuhan di sana. Ayo buru-buru ke sana dulu dan buat rencana nanti." Setelah beberapa saat dia berkata, "Apakah ada orang dan dari ketiga kekuatan besar lainnya yang memasuki kota seperti kita? Jika demikian, saya khawatir itu akan sangat merugikan kita." Cu Seng tersenyum dan berkata, "Ada yang tajam tatapan matanya saat dia melihat ke kejauhan. Tidak masalah, apakah kita bertemu di pagi atau sore hari? Meski begitu, saya ingin melihat apa yang mampu mereka lakukan oleh jenius dari tiga kekuatan besar lainnya." Dengan mengingat tujuannya, Cu Seng tidak menunda lagi. Bersama kakaknya, buru-buru terbang menuju kota reruntuhan. Karena menurutnya, daripada berdiam di sini dan melawan berbagai bencana alam, lebih baik mencoba melihat betapa tangguhnya para jenius dari tiga kekuatan besar lainnya. Dalam perjalanannya, keduanya menghadapi berbagai bencana alam seperti yang diperkirakan. Namun, hal tersebut tidak menghentikan mereka. Beberapa hari kemudian, terlihat kota reruntuhan muncul di hadapan mereka. Hampir sampai, Cu Seng mengangkat matanya dan tiba-tiba tampak bahagia. Meski kota di kejauhan tidak besar, namun mampu berdiri di negeri ganas yang terus-menerus menjadi bencana alam dan memiliki aura tersendiri. Keduanya meningkatkan kekuatannya dan muncul di kaki kota reruntuhan dalam waktu kurang dari setengah jam. Namun, saat mereka hendak memasuki kota, tiba-tiba terdengar tawa dingin. "Hei, orang-orang dari Siling Yuan tidak mati dalam perjalanan." Cu Seng melihat ke tembok kota dan melihat seorang pria kurus memandang mereka dengan tangan terlipat di dada. Orang-orang dari alam iblis hitam. Matanya berkedip dan dia melihat simbol di depan pria itu. Kemudian dia mengabaikan orang itu, lalu berjalan keluar kota. Tiba-tiba, pria kurus itu mengulurkan tangannya dan menampar tembok kota. Sebuah batu besar berguling dan langsung menghantam tanah untuk memblokir tembok kota. "Kamu harus tetap di luar dan menikmati malam dari sini," pria kurus itu mencibir. Setelah mendengar ini, mata Cu Seng berkilat dingin, dan dia tidak berminat mendorong batu itu. Karena sejak seseorang datang ke pintu, bukankah akan lebih nyaman baginya untuk berjalan ke kota? Dia menginjak tanah dengan telapak kakinya, dan ketika bumi retak, tubuhnya tiba-tiba bergegas keluar dan langsung menuju ke pria kurus di tembok kota. "Kamu sedang mencari kematian," pria kurus itu mencibir. Seorang anak laki-laki yang baru saja memasuki ranah Ciuding tingkat 6 berani menyerangnya. "Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membunuhmu." Menangkap wanita itu ke kota dan bersenang-senang. Dia bergegas keluar sambil menyeringai dan menampar bagian depannya dengan telapak tangan. Cu Seng meninju dan kekuatan dahsyat keluar dari tinjunya, menyebabkan kulit pria kurus itu berubah drastis.
Saat berikutnya, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya melesat keluar, menghantam tembok kota dengan keras. Separuh tembok kota runtuh, dan tubuh lelaki kurus itu terkubur di dalamnya. Ayo pergi, Cuku Angseng bertepuk tangan, mengangkat dagunya ke arah kakaknya dan berjalan menuju kota. Tidak lama setelah mereka pergi, tembok kota yang runtuh tiba-tiba meledak, dan sesosok tubuh malang keluar. Pria kurus itu melirik ke arah Cuku Angseng pergi, dan tidak bisa menahan ekspresi ketakutan di matanya. Pukulan tadi, jika dia tidak mengaktifkan teknik rahasia untuk melindungi bagian vitalnya, dia khawatir sudah menjadi mayat saat ini. Dasar bajingan kecil, tunggu aku. Pria kurus itu menggertakkan gigi dan terbang menuju kota. Begitu keduanya memasuki kota, napas perubahan kehidupan menerpa wajah mereka. Cuku Angseng melihat sekeliling dan samar-samar dapat mengetahui dari bangunan bobrok bahwa ini adalah sekte yang sangat kuat saat itu. Meski begitu, dalam pertempuran yang sangat panjang itu, ia masih berubah menjadi reruntuhan dan terkubur seluruhnya dalam debu dan asap sejarah. Ayo pergi ke sana dulu. Cuku Angseng menunjuk ke tempat yang terpelihara dengan baik. Mendengar ini, Culier mengangguk dan mereka berdua segera berjalan mendekat. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Culier bertanya. Mendengar kata-kata ini, Cuku Angseng tersenyum dan melirik ke sudut kota. Ketika dia datang ke sini sebelumnya, dia melihat beberapa aura kuat dari sana. Jika tebakannya benar, orang-orang itu berasal dari alam iblis hitam. Tunggu saja, mungkin seseorang akan berinisiatif mengirimkan informasi ke pintu. Cuku Angseng menjentikan lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum. Mereka masuk ke sini untuk pertama kalinya dan tidak tahu banyak tentang banyak situasi. Jadi diperlukan beberapa metode lain untuk memperoleh informasi. Misalnya, seseorang datang untuk membunuh Anda. Mendengar ini, Culier tidak bisa menahan tersenyum. Tampaknya orang-orang dari alam iblis hitam akan menderita. Memikirkan hal ini, dia perlahan menutup matanya dan memasuki kultivasi. Orang-orang dari Siling Yuan, di aula bobrok, seorang pemuda dengan wajah muram bertanya dengan dingin. Kakak senior Janli, anak laki-laki itu sangat arogan dan sama sekali tidak menganggap serius alam iblis hitam kita. Kata pria kurus yang melarikan diri karena malu berkata dengan getir. Mendengar ini, Janli mengetuk jarinya pada sandaran tangan dan ekspresi pemikiran mendalam melintas di matanya. Kekuatan Rana Jiuding tingkat 6 melampaui kekuatan tempurnya yang kuat. Mungkinkah orang itu? Memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat kedua orang lainnya dan melihat tebakan yang samar di mata mereka. Kamu akhirnya bertemu dengan pemilik yang sah, kata Janli tersemil tersenyum tipis. Siapa Tuan sebenarnya? Tanya pria kurus itu. Seseorang yang memaksa Seng Longxi bermain imbang. Mendengar kata-kata tersebut, tubuh pria kurus itu tiba-tiba bergetar. Dia benar-benar bertemu dengan pria galak itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia menggertakkan gigi dan berkata dengan sedikit enyang. Tentu saja tidak mungkin. Mereka hanya 2 orang dan jumlah kita 2 kali lebih banyak dari mereka. Bukankah itu akan menjadi lelucon bagi 2 kekuatan besar lainnya? Kata Janli dengan ekspresi dingin. Kalau begitu ayo, pria kurus itu mendongkak dan bertanya. Mendengar ini Janli tersenyum dingin, berdiri meletakkan tangannya di belakang dan berjalan keluar aula. Kita akan bertemu di depan pintumu. Aku ingin melihat apakah orang itu sekuat rumor yang beredar. Di dalam gedung bobrok, Cuku Angseng duduk diam-diam dalam posisi bersila. Pada saat ini, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, dengan tatapan tajam di matanya. Akhirnya datang, katanya lembut. Saat dia selesai berbicara,
Angin kencang menerpa, langsung mengguncang bangunan yang sudah bobrok menyebabkan rumpuh total. Keluar dari sini, di saat yang sama teriakan berinisial niat membunuh yang bergema di langit malam sunyi. Batu-batu besar berjatuhan dan bangunan-bangunan menjadi puing-puing. Di tengah, seorang pria berkemeja hijau berdiri. Dia memandang lurus ke depan. Informasi itu akhirnya sampai ke rumah. Cuku Angseng tersenyum pada kakaknya. Apakah kamu ingin aku mengambil tindakan? Culier tersenyum lembut. Mendengar ini, Cuku Angseng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Lebih baik laki-laki melakukan perkelahian dan pembunuhan seperti ini. Setelah mendengar ini, Culier mengerutkan bibir merahnya. Adik laki-lakinya semakin menjadi kejam. Namun, dia masih sangat bahagia. Bagaimanapun, dia bisa melihat adiknya tumbuh dewasa, dan dia merasa sangat bangga. Cuku Angseng menghancurkan batu itu dengan kakinya, lalu bergegas keluar, mendarat di depan Zali dan 4 lainnya. Itu benar kamu? Mata Zanli menyipit. Meskipun dia belum pernah melihat Cuku Angseng, dia pernah melihat penampilannya di gambar. Serahkan informasi yang kamu tahu, dan aku bisa melepaskanmu. Cuku Angseng melirik beberapa orang dan berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata tersebut, Zanli dan yang lainnya tiba-tiba terlihat kaget. Apakah orang ini kepalanya terluka? Beraninya kamu mengancam kami semua. Siapa yang ada di sini untuk membalikan situasi? Untuk sesaat, Zanli tertegun sejenak. Tapi setelah beberapa saat, dia kembali sadar, menatap Cuku Angseng dengan ekspresi dingin. Sepertinya seri dengan Excellency membuatmu lupa seberapa tingginya langit. Kamu hari ini bahkan jika kedua bersaudara itu bergabung, mereka harus tetap di sini untukku. Dia berkata dengan marah. Mendengar ini, wajah Cuku Angseng menjadi acuh tak acuh. Dia melirik ke arah Zanli dan berkata dengan tenang. Dengan serangga sepertimu, ini bukan giliran kakakku untuk mengambil tindakan. Orang ini begitu sombong hingga dia bisa bertarung 1 lawan 4. Sebuah ledakan terdengar, dan sosok Cuku Angseng seperti anak panah. Tanpa basa-basi langsung meninju ke arah wajah Zanli. Kamu sedang mencari kematian, teriak Zanli dengan marah. Dia juga meninju dan cahaya merah tua berkumpul menutupi tinjunya dengan darah. Saat berikutnya, kedua tinju saling beradu dan gelombang kecut yang tak terlihat dengan mata telanjang mengamuk. Membuat kelopak mata ketiga pria kurus itu bergerak-gerak liar. Bagaimana kekuatan bertarung anak ini bisa begitu kuat? Tepat ketika mereka terkejut, Zanli membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya gemetar. Tanah retak dan lubang besar tercipta. Zanli dimakamkan di dalamnya. Sesaat kemudian, Zanli bergegas keluar dari lubang dengan telapak kakinya di udara. Dia menatap Cuku Angseng dengan ekspresi dingin dan berteriak, "Ayo bergabung dan bunuh dia." Setelah menyaksikan adegan sebelumnya, mereka tidak lagi berani meremehkan Cuku Angseng. Dia mampu memaksa Seng Lonsi untuk bermain imbang, dan dia benar-benar memiliki trik di lengan bajunya. Begitu mereka memikirkan hal ini, mereka segera mengerahkan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Cuku Angseng. Serangkaian serangan tirani diberbadir menyebabkan seluruh bumi bergetar. Retakan terkoyak oleh kekuatan dan terus meluas ke segala arah. Namun, dalam menghadapi 4 orang yang bergabung, Cuku Angseng tetap tenang. Begitu dia memegang telapak tangannya, cahaya hitam yang kaya berkumpul dan langsung berubah menjadi pedang besi hitam yang berat di tangannya. Hari ini, aku akan mengajakmu mencoba pedang pertama setelah serangan itu.
Matanya berkilat dingin dan dia mengambil langkah ke depan, mengepalkan tangannya dan menebas dengan keras dengan pedangnya. Cahaya pedang yang terang tiba-tiba naik ke langit dan langsung bertabrakan dengan 4 serangan yang jatuh. Begitu kedua sisi bersentuhan, cahaya pedang itu seperti pedang paling tajam di dunia. Langsung memotong 4 serangan sekaligus. Terjadi ledakan terus-menerus dan gelombang udara menyapu. Cahaya pedang yang tajam menyerbu dan menyerang Zhang Li dan yang lainnya di mata mereka yang ketakutan. Darah bercecer di mana-mana, dan jeritan terdengar satu demi satu. Wajah Zhang Li yang lainnya langsung pucat dan mereka jatuh dari udara. Chu Guangsheng tampak lebih tenang. Dia berjalan mendekat dan berhenti di depan Zhang Li dan yang lainnya. Bisakah kamu menyerahkan informasi yang kamu tahu? Dia berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, Zhang Li dan yang lainnya gemetar. Ketika melihat pedang berat yang bersinar, hati mereka tiba-tiba terasa dingin. Serangan pedang tadi hampir membunuh mereka bersama. Dalam ketakutan, Zhang Li melambaikan tangannya dan seberkas cahaya keluar. Semua informasi yang kami tahu ada di dalamnya. Chu Guangsheng mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia menemukan bahwa itu adalah sepotong batu giok bening. Memasukkan indera spiritualnya ke dalamnya, dia menyadari banyak informasi mengalir ke dalam pikirannya. Bagus sekali. Dia menyeringai, lalu menunjuk ke arah kakaknya dan berbalik untuk pergi. Melihat mereka berdua pergi, Zhang Li menutup luka pedang di perutnya dengan tangannya. Matanya bersinar karena kebencian. Cepat atau lambat, dia akan membalas dendam pada 2 orang sialan ini. Tepat ketika memikirkan kebencian ini, cahaya biru sedingin es tiba-tiba keluar dari tanah di bawah kakinya. Dan aura yang sangat dingin memenuhi udara seperti gelombang pasang. Saat berikutnya, di bawah tatapan keempat orang yang ketakutan, udara dingin berubah menjadi patung es menyebak mereka erat di dalam sangkar. Melihat pemandangan ini, hati Zhang Li dan lainnya langsung jatuh ke lembah es. Dan mereka langsung gemetar. Aura dingin kematian menyelimuti hati mereka. Di atas tembok kota yang rusak, Chu Guangsheng memegang batu giok jernih di tangannya. Dan sentuhan kegembiraan terlihat di matanya. Ia tidak menyangka bisa memperoleh informasi penting seperti itu dari Zhang Li. Ada apa? Julier berjalan mendekat saat bertanya. Mendengar ini, Chu Guangsheng mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Lalu berkata dengan lembut, di batu giok ini lokasi reruntuhan tercatat. Julier tiba-tiba terkejut. Ruang ini diturunkan dari zaman kuno. Peninggalan apa yang muncul di sini pasti ditinggalkan oleh orang berkuasa yang menentang kehendak surga. Apakah kamu menginginkannya? Dia bertanya ragu-ragu. Mendengar kata-kata ini, Chu Guangsheng menarik napas dalam-dalam. Dan cahaya menyala di matanya. Saya berencana untuk pergi menjelajahi reruntuhan ini. Terima kasih.